Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan akan mengobrak-abrik setiap narasi dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma sudah menetapkan dirinya sebagai seorang ahli Alkitab. Entah bagaimana dan siapa yang menetapkan dan siapa yang menthabiskan si Ustadz Suma ini sehingga dia bisa memberanikan dirinya mengatakan demikian seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap narasinya yang berkaitan dengan firman Tuhan, semua itu omong kosong belaka. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, repot-repot. Oke, saya mulai. Ya. Oke, baik. Oke, teman-teman muslim, tolong ambil pulpen dan kertas, catat apa yang saya sampaikan. Teman-teman Kristen itu adalah penyembah manusia. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya mereka, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus ini dikatakan oleh teman-teman Kristen sebagai Theos. Berarti teman-teman Kristen ini kalau memaksakan Yesus itu adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga adalah Theos. Saya ulang ayatnya, saya ulang datanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Dia, Yesus, dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi di dalam keadaan Yesus, di dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, teman-teman Kristen akan sama seperti Yesus. Berarti teman-teman Kristen akan menjadi Theos juga. Akan tetapi kalau Yesus itu adalah manusia, maka jelas teman-teman Kristen juga adalah manusia. Oleh karena itu, maka kita akan menemukan teman-teman Kristen adalah penyembah manusia. Sebab Yesus akan datang dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau dia keadaan yang sebenarnya adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga ini adalah Theos. Kalau keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah manusia, maka teman-teman Kristen juga ini adalah manusia. Mari kita lihat teman-teman, apakah pengakuan mereka Yesus ini adalah Theos atau Yesus ini adalah manusia yang sebenarnya? Kalau Yesus adalah manusia yang sebenarnya, maka Kristen terbukti menyembah manusia. Tapi kalau wujud sebenarnya Yesus itu adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga adalah Theos. Kita buktikan, kita lihat bahwa teman-teman Kristen ini adalah penyembah manusia. Demikian sementara. Silakan wahai penyembah manusia. Lanjut. Edis. Saya dulu, Bang Muti. Saya aja dulu ya. 3 menit kalau mau dipakai oleh Hidayah 3 menit. Jadi ganti-gantian antara ini 3 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Silakan Bang Edis. Iya, jadi diskusi yang akademis itu kita harus buat dulu kriteria ya, apa itu menyembah ya. Kalau diskusi model-model kan mulai ke kanak-kanakannya mulai kan? Ke kanak-kanakannya mulai. Dia tadi ngomong padahal dia tadi ngomong nggak ada yang ganggu dia. Bahas 1 Yohanes 3 nomor 2. Gimana nih ditegur ini? Katanya orangnya dasar. Sifat Islamnya keluar gitu loh. Sifat Islamnya keluar. Tabiat Islammu jangan dibawa. Julkipli malu orang lihatnya. diam dulu Pak gitu. Zuma, orang tadi diam aja dari tadi. Kamu tadi ngomong semua diam gitu loh. Iya, Itulah diam orang dulu. Kristen tuh beradab gitu loh.
Ya kan? Nah, jadi diskusi yang anak-anak itu adalah diskusi yang main hantam saja tanpa menentukan dulu kriterianya. Ya, karena kita sedang membicarakan menyembah manusia, maka kita harus sepakat dulu tentang kriteria apa itu menyembah. Dalam keadaan bagaimana sehingga seseorang itu masuk ke dalam kategori menyembah sesuatu. Itu dulu, dan kita tidak boleh mengarang-ngarang itu. Kita harus menyandarkan pengertian penyembahan itu menurut Al-Quran dan menurut Bible, karena itu yang sedang kita bahas. Menurut Al-Quran, orang seperti apa sih sehingga dia disebut menyembah sesuatu? Menurut Al-Quran, orang seperti apa sih disebut ketika dia menyembah sesuatu? Itu dulu yang kita bahas, baru diskusi kita menjadi diskusi yang akademis, bukan diskusi kekanak-kanakan. Gitu loh. Ya, kalau kamu buka di dalam Al-Quranmu itu Zulkifli, di situ disebut ada orang-orang yang menyembah rahib-rahibnya, menyembah alim ulamanya. Nah, menurut Muhammad apa itu menyembah alim ulama? Apa itu menuhankan alim ulama? Kita nggak bikin-bikin di sini, nggak ngarang-ngarang. Muhammad bilang seseorang menjadi menyembah ulama, menyembah rahib-rahib ketika, perhatikan ini, ketika rahib-rahib itu membalikkan apa yang dikatakan oleh Allah dan diikuti rahib-rahib itu. Misal nih, Allah melarang makan darah. Rahib-rahib bilang, oh darah halal. Nah, dihantam itu, darah dimakan, menuruti rahib-rahib itu. Nah, menurut Muhammad, itulah penyembahan kepada orang itu. Itu dulu, baru kalau udah seperti itu kita kriterianya baru mantap. Kita bisa lanjut ke diskusi siapakah yang menyembah manusia. Nah, sekarang kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu jelas darah itu dilarang untuk dikonsumsi. Tapi dalam riwayat-riwayat jelas Zulkifli darah Muhammad itu diminum sama pengikutnya. Apakah Muhammad ketika darahnya diminum dia ngomong, hei kamu melanggar Al-Quran? Mana dia ngomong gitu? Dia malah bilang, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Malah dia bilang darahnya Muhammad sebagai anti neraka di situ. Orang yang kalau udah kena darah Muhammad menjadi tidak bakal disentuh api neraka. Nah, sekarang kita lihat, Bu Uti, waktu 5 menit tadi sudah kamu ini. Potong loh. Tadi kamu potong kok. Ya, Mulai selesai 25. Iya, lanjut. Oh ya. Nah, kemudian lagi Quran memerintahkan kamu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Curang. Sudah lebih 3 menit, hampir 5 menit kamu ini, Bu boleh- Uti. Ya, kita sudah 24, ya udahlah. Dan ribut, ya udah. Saya Budi. Oke, waktu saya. Ya, waktu saya. Sekarang kalian pegangan gini. Saya dulu, Terkait Budi, dengan bukan baginda saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Yang ngatur itu wasallam. Bu Uti, Juma yang ngatur Bu Uti. Siapa sekarang Bu Uti? Iya, Juma silakan. 28 sampai Di 28. dalam imannya Islam jelas dikatakan fakul hasbiyallah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azizil asyim. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dialah Tuhan yang memiliki tahta yang agung. Dah final di situ. Sekarang masuk ke agamamu. Di situ sangat jelas dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus ini Tuhan, Theos, atau Yesus ini manusia? Kalau Yesus itu adalah Theos, maka Kristen semua adalah Theos. Kalau Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah manusia, maka Kristen terbukti menyembah manusia. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah Theos atau keadaan yang sebenarnya adalah manusia? Ini pilihan ganda buat kalian. Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah Theos atau keadaan yang sebenarnya adalah manusia? Edis, kamu punya waktu untuk menjawab.
kamu juga Herdi, dan juga kamu Tito, Ibu Uti, kamu punya hak kewajiban untuk menjawab. Yesus sebenarnya itu keadaan yang sesungguhnya itu Tuhan Theos, atau dia itu adalah manusia? Ini jawab, ini pilihan ganda. A, Yesus adalah Theos yang adalah Bapa. B, Yesus itu adalah manusia yang adalah makhluk. Ini jawab dulu. Ini jawab dulu. Supaya orang semua tahu kalian ini penyembah manusia atau pentuhan Theos. Kau jangan lari ke kata penyembah, Edis. Jangan kau lari ke kata penyembah. Si Tito sudah kabur gara-gara kau, karena dia sudah tahu bahwa aduh, ternyata saya menyembah manusia. Lari dia. Sekarang muncul Herdi. Belum Buti, belum. Baru juga orang ngomong, baru pengantar. Curang. Penyembah manusia curang. Jawab pertanyaan saya. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu manusia atau Theos? Jawab. Silakan. Sekarang 3-1 terserah nih, ada Malikin atau Pak Edis dulu mau jawab. Nih kalau gini saya harus turun tangan juga nih, saya juga mau ngomong nih, saya penasaran juga nih. Ya silakan Pak Buti, Malikin. serahkan sama Buti yang nentuin. Ya, silakan. Ya Pak Malikin. Mr. Malikin. Kalau Buti nyuruh saya jawab. Kalau Buti nyuruh Bang Malik jawab, Nggak biasanya Edis begini. Ini jelas ya, 2 lawan 2 ya. Terserah Pak Malikin belum bergabung kayaknya nih, baru ini aja, baru taruh ininya doang. Saya tanggapi aja Buti ya. Belum ngomong kau Ti, dikumpul Saya sama tanggapi aja, penitanya Buti, ya. kesini ke bom juga, biar berdua sama Bang Zuma. Baik, terima kasih. Jadi terlihat jelas ya teman-teman ya. Tadi di awal topiknya adalah siapa yang menuhankan atau menyembah sesuatu, ya. Nah, tetapi Zulkifli itu membawa satu poin yang aneh gitu. Ya kan? Kalau Yesus dalam rupa manusia atau dalam rupa Allah, maka begini, ini nggak nyambung loh. Ya. Padahal tadi saya sudah bilang dari awal, kita harus membuat dulu pengertian. Bukan membuat ya, kita harus sepakat dulu tentang pengertian dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyembah sesuatu. Apakah dia nungging-nungging atau apakah dia mentaati tanpa batas, gitu loh. Ya kan? Saya rasa tadi udah nggak perlu saya ulang lagi ya yang saya ini tadi ya. Sekarang begini aja Zulkifli. Apakah kamu tidak menyembah Muhammad karena kamu memperlakukan Muhammad sebagaimana kamu memperlakukan Allah? Contoh misalnya Muhammad ngomong apa aja kamu harus turuti. Ya, karena Muhammad mengatakan di dalam hadis, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia sama saja taat kepada Allah. Perhatikan itu. Barang siapa yang taat kepada saya di situ siapa? Muhammad. Itu sama saja Zulkifli taat kepada Allah. Pertanyaan saya sama kamu Zulkifli, kok bisa kamu membuat manusia itu seperti Allah? Apakah kamu tidak menaruh Muhammad di tangannya Allah? Seperti itu caranya, karena kamu mentaati Muhammad sama saja dengan mentaati Allah. Coba, apa nggak ngeri itu Zulkifli? Ya? Kenapa kamu membuat Muhammad seperti Allah? Padahal Muhammad itu hanya manusia. Waktu Muhammad bilang saya, siapa di situ? Barang siapa yang taat kepada saya. Dia nggak bilang barang siapa yang taat kepada firman Allah yang saya sampaikan. Nah, kalau misalnya dia ngomong gitu, mungkin kita nggak berdebat di sini. Berarti yang ditaati di situ adalah firman Allah yang disampaikan Muhammad. Tapi sayangnya hadis itu tidak bilang begitu. Hadis itu bilang barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kamu buat Muhammad Zulkifli setara dengan Allah dengan memperlakukan Muhammad seperti juga kamu memperlakukan Allah? Ya, terima kasih. Selesai. Ya, silakan Pak Juma 34, 1234.
Habis itu saya Oke. ya, saya juga mau ikut. Habis itu Pak Hidayah boleh. Ya, jadi gini, saudara-saudara pentuhan manusia, gini. Tentang Nabi Isa alaihissalam. Halo? Suara Pak Juma lepas ya? Halo, halo? Kan dalam ayat 63 dari surah As-Sukhruf. Di situ dikatakan Nabi Isa alaihissalam juga menyeru kepada Bani Israel, taatlah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Jadi bagi kami umat Islam yang berakal sehat ini, orang-orang waras ini, tahu ketaatan kami kepada Rasulullah itu adalah ketaatan terhadap perintahnya untuk menyembah kepada Allah. Nah sekarang posisi Anda sebagai Kristen mendudukkan dia itu, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dia itu Tuhan, Theos, atau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia. Ini dulu Bung, jangan lari dari konteksikan siapa yang Tuhannya manusia, Islam atau Kristen. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang Kristen itu harus hidup sama seperti Yesus. Dan kita harus hidup sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka pertanyaan saya kepada kalian, penyembah-penyembah anak Maria ini, dengarkan pertanyaan saya. Saya ulang, ya. Sudah ku bilang, nah itu kan sudah 2 yang lari. Tinggal 1 orang lagi nih, tinggal 2 orang, 2 sudah kabur. Sudah saya bilang sama kalian, Yesus itu menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia manusia, dan manusia. Kalian ini Kristen, datangnya dari Eropa, pusatnya di Antioquia, di Tarsus. Paham kalian? Ya, di situ dikatakan dalam kitab kalian 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa dalam keadaan kita kelak, seperti apa kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya ulangi ya murid-muridku, Yesus itu keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya orang Romawi Yunani, atau keadaan yang sebenarnya mereka itu, Yesus itu adalah manusia. Jawab ini supaya kalian itu sehat. Jangan gila selamanya. Oke? Jangan kau menuduh umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang jawab pertanyaan saya kasih kamu waktu saya untuk kalian luruskan akidah kalian. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya Romawi Yunani, atau Ya. Suaranya putus-putus Pak Juma. jawab, silakan. Ya, sekarang saya di apa itu ya? Nanti Pak Hidayah kalau mau Iya, jawab aja pertanyaan saya, Bu. Ya, Jawab jadi- pertanyaan saya. Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Theos atau sebagai manusia? Silakan. Ya, Sebelum saya Yesus gunakan ada bahasa dalam Yunani. keadaan dua-duanya, karena Yesus itu ada dalam keadaan dua-duanya karena dia menjadi manusia, menjadi manusia. Jangan begitu Pak. Nanti saya gituin Bapak marah. Yang sopan ya Oh, Bapak. sorry. Saya kira sudah di mute. Sifat Islammu itu jangan kau yang disebut pamerkan. anak-anak Sifat Allah Islammu juga. simpan. Ini adalah kedunguan dari Pak Juma. Yang dimaksud akan menjadi anak-anak Allah itu umat Allah, Pak. Ya, kami akan melihat Yesus itu muka dengan muka dalam wujudnya, dalam rupanya. Tetapi Yesus itu yang di sorga itu adalah dalam tubuh kebangkitan. Dia disebut anak manusia itu adalah karena dia pernah menjadi manusia. Itu gelar, Pak ya. Jadi Bapak jangan udah bego tapi sok pinter itu malah nyalain orang. Tanya dulu sama kami, belajar dulu yang begituan ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bapak ya. Nabi Anda mengatakan di dalam Qiyas 48 ayat 13. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kenapa harus pakai Rasul di situ? Ya kan? Maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau nggak beriman kepada Rasul, neraka menyala-nyala. Ya kan? Lalu dikatakan di dalam Al-Fat 10b bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Muhammad ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah.
Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini nggak tahu bahwa ini yang satu nih rasul, yang satu itu Tuhan? Di mana perbedaan antara satu dengan rasul dengan Tuhan kalau begini caranya? Ya kan, sekali lagi, ya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Oke, nah itu dia. Lalu dikatakan juga bahwa Allah sendiri sebetulnya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tidak ada yang menolong dia. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Ahzab 36 jelas mengatakan, apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan. Woi, gila bener nih ya. Wah, ini banget ya. Kaget saya baca ini ya. Apabila Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, ya, lalu dikatakan apabila mendurhakai ketetapan Allah dan Rasulnya, ya kan, ya itu neraka ancamannya. Sama seperti dikatakan ya, ketika dikatakan barang siapa tidak beriman, ya, lalu di situ juga dikatakan ya nih, di sini dikatakan ya bahwa di dalam ini ya. Di dalam Tirmizi 3477 diriwayatkan dari Fada'alah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah, maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi, ya SAW, kemudian biarkanlah dia meminta apapun yang diinginkan. Pertanyaan saya, ketika orang berdoa kepada Rasul ini bagaimana Pak? Ya, oke. Satu lagi, Tirmizi 485. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali lipat. Sekarang jawab saya, bagaimana mungkin ada Rasul menjadi Tuhan seperti ini? Manusia yang dituhankan Pak, tolong jawab saya. Ya silakan. Oke, terima kasih Ibu Uti. Pertanyaan saya tadi Anda jawab Yesus itu Theos, Tuhannya Romawi, atau Yesus itu adalah manusia, Tuhannya Kristen. Ibu nggak jawab itu. Ibu hanya mempermalukan Kristen sedunia. Ini kita disimak puluhan ribu manusia. Anda mengatakan bahwa Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dua natur. Dia adalah Theos dan juga dia adalah manusia. Buti. Ada kaca nggak di situ, Buti? Coba Ibu baca Markus 5 nomor 15. Orang gila yang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika dia waras di nomor 15-nya, tidak lagi menyembah Yesus. Jadi saya katakan orang mu'alaf itu keluar dari kondisi yang tidak waras. Baca Markus, Bu. Markus 5. Ini oleh-oleh buat Ibu. Ya, Markus 5 menjelaskan ada orang kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, dia lari sujud menyembah kepada Yesus. Begitu dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Mualaf sebelumnya itu penyembah Yesus, tapi setelah dia tahu Yesus itu manusia, mereka tinggalkan penyembahan terhadap anak Maria yang disunat pada hari ke-8 di dalam Lukas 2. Oke, Buti, Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mungkin disunat. Oke, paham Bu ya? Di dalam Lukas 27 nomor 11, Lukas 11 nomor 27 diterangkan, berbahagialah tete yang engkau isap. Yesus isap nenek. Jadi Ibu Uti, kitab Ibu harus Ibu dudukkan dalam perkara yang sebenarnya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 44, surah At-Taubah ayat 29, Asy-Syura ayat 52, jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan, untuk membimbing, untuk mentadabburi, untuk menguraikan segala ketetapan dan ketentuan Tuhan yang didasarkan atas Al-Quranul Karim. Dia punya mandat dari Allah, dia punya legalitas dari Allah untuk menyampaikan bimbingan kepada umatnya, yaitu umat seluruh manusia. Makanya di Al-Quran, ya ayuhan nas, tidak seperti Yesus, ya Bani Israel. Dia hanya berseru kepada Bani Israel. Berbeda dengan Rasulullah, dia menyeru kepada seluruh umat manusia. Kembali kepada tema 1 Yohanes 3 nomor 2. Yesus itu jelas dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Bagaimana Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Mau saya ajarin? Nah, kalau mau saya ajarin, Ibu ambil pulpen, ambil kertas, catat baik-baik. Di dalam kitab saudara diterangkan, ya, di situ sangat jelas di 2 Korintus. 2 Korintus itu kalau saya tidak salah ingat 1 Korintus 15 nomor 48.
Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah teman-teman Muslim yang dibawa. Ya, 30 Pak Lobo detik sebentar, lagi. Pak Lobo nelpon. Mungkin Pak Lobo lihat TikTok ya. Pak Lobo nelpon nggak bisa diangkat Pak Lobo karena ini kalau diangkat putus Pak Lobo. Ya ini di HP. Nanti di itu aja. Ya, silakan. Ya, WA aja Pak. kalau ada pendeta yang lebih hebat, Bu, tolong masukkan ke sini biar kita terapi sama-sama. Di dalam 1 Korintus 14:15 nomor 48 jelas sekali dikatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah sama seperti makhluk-makhluk surgawi. Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi mukjizat oleh Tuhan. Berhenti menyembah manusia. Makanya pertanyaan saya, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu dia itu Theos, Tuhannya Romawi, atau dia manusia, anaknya Maria? Ini yang kalian harus jawab. Silakan Anda jawab. Terkait dengan Rasulullah, saya sudah jawab bahwa Rasulullah itu hanyalah manusia. Silakan. Ya silakan Pak Hidayat mau bicara nggak? Jadi saya sama Pak Edis bicara dua-dua biar sama. Pak Hidayat mau bicara nggak? Pak Hidayat Nggak ada. Dia nggak dianggap ada sama Zulkifli dia, Bu. Nggak dianggap ada dia. Atau mau sama Guru Daja seturan? Gimana? Saya sama Pak Nggak Edis. dianggap ada dia. Ya. Ya, Jadi ya. kalau mau bicara, waktunya kasih ke saya. Ya, waktu Pak Hidayat kasih ke saya ya. Setelah itu Pak Edis. Ya, ini adil karena Pak Hidayatnya udah serahkan ke Pak ini ya. Nah, itu ya. Jadi 3 menit saya akan berhenti di 46 ya. Jelas ya. Nabi Muhammad, kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Rasul, hanyalah penyampai firman, hanyalah pelaksana firman. Tetapi Quran menyatakan lain ya. Yang saya unjukkan kepada Anda tidak berkata seperti yang Anda bicarakan Pak Juma. Anda bohong-bohong aja ya. Anda cuma meminta saya lupa-lupa ya. Karena jelas ya ketika orang beriman ya tentu saja beriman itu kepada Tuhan. Kepada manusia tidak pernah dikatakan beriman Pak. Kepada manusia itu percaya. Saya percaya sama kamu. Nggak pernah dikatakan saya beriman kepada kamu. Karena yang namanya beriman itu adalah ini Pak. Kandungannya ilahi Pak. Ya nggak bisa. Ya ketika dikatakan bahwasannya orang yang berjanji setia pada kamu ya sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah ya Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad ya kalau dia setia kepada kepada Muhammad setia kepada dirinya. Ya Anda tidak bisa memisahkan ini berdua-duanya Pak. Tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan Rasul. Ya ini perbedaan yang jauh bagai bumi dengan langit. Rasul dengan Tuhan itu beda Pak ya. Lalu dikatakan juga barang siapa ya sesungguhnya dikatakan ya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya kami menyediakan untuk kafir itu neraka yang menyala-nyala ya. Lalu Nabi Muhammad dia pembuat ketetapan. Lalu tadi Nabi Muhammad juga penimpa azab Pak ya. Dia akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Rasul. Ini bagaimana Anda mengatakan bahwa yang begini ini Rasul Pak? Ini begini Tuhan Pak Ingat, yang beginian ini Tuhan. Bahkan kalian dengan lantang berani menyatakan bahwa dia pemberi syafaat. Ini pun kalian tidak mengerti. Yang memberikan syafaat itu hanya Tuhan semata. Ya, orang yang suci kudus karena dia adalah perantara, Pak ya. Dan yang memberi syafaat tempat kami itu adalah Yesus karena dia datang dan berasal daripada Tuhan. Tidak ada manusia yang memberikan syafaat, Pak. Tidak bisa. Ya, karena apa? Karena manusia itu akhir dari segala hidup manusia. Mereka ketika mereka udah di kuburan, semua mereka akan diadili Pak. Nggak ada yang memberikan syafaat, nggak ada. Mereka akan diadili bertanggung jawab pada dosa mereka masing-masing ya. Tetapi jelas dikatakan Muhammad pemberi syafaat, Muhammad penimpa azab, Muhammad menetapkan hukum-hukum Allah, Muhammad mengatakan tidak beriman daripada kalian kalau tidak lebih mencintai aku. Bahkan malaikat-malaikat di sorga pun memuji-muji, Allah pun memuji-muji, serta seantero bala tentara langit memuji-muji, dan kalian pun mengaku puji-pujian, batu-batu pun memuji-muji, anak darah pun memuji-muji. Ini semua untuk Tuhan Pak, bukan kepada Rasul. Jangan bolak-balikan logika kami Pak ya. Jangan balik-balikan logika kami. Logika yang benar yang begini ini Tuhan Pak. Jadi Anda tidak bisa menjawab karena ini semua ada dalilnya dan ini perintah dari Allah. Oke? Nah sekarang silakan Pak Edis. Waktu habis. Jadi baik. Kalau Edis ngomong berarti saya sebentar 6 menit ya. Iya. Kamu bagi dua sama Elidaya, kecuali Elidaya nggak kamu anggap lagi manusia, kamu anggap dia kambing songek di sini. Ya. Diam saja. Baik. Sanggup. Pokoknya saya 6 menit. Baik. Sudah siap kamu? Sudah siap?
pegangan dulu tiang listrik ya. Nenek Udah siap. udah, Ya. udah. Kau. Jadi begini, Ngarang Zulkifli aja penyembah tuh. Muhammad ini, Zulkifli penyembah Muhammad ini, dia tidak sadar dan tidak tahu kalau dia lagi nyembah Muhammad. Ini problemnya itu di sini, karena dia tidak tahu definisi menyembah gitu loh. Dia ngarang sendiri definisi menyembah itu yang jadi masalah. Gitu loh. Tadi kan makanya sudah saya bilang dari awal, sebelum kita bahas ini, ayo kita cari definisi apa itu menyembah menurut Muhammad. Gitu loh. Menyembah menurut Muhammad itu kan ada di dalam At-Taubah 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Di situ. Nah, apa kata Muhammad itu? Bagaimana sih orang yang menyembah rahib-rahib itu? Bagaimana sih orang yang menuhankan rahib-rahib itu? Kata Muhammad adalah ketika misalnya Allah bilang A, rahib-rahib bilang B, diikuti rahib-rahib itu, itulah menyembah. Tapi Zulkifli bikin definisi sendiri, dia udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Jadi begini, orang Kristen tahu dia menyembah Yesus, dia tahu. Masalahnya Zulkifli ini nggak sadar kalau dia nyembah Muhammad. Itu masalahnya. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Darah apa kata Al-Quran? Jangan dimakan. Darah Muhammad di mana? Diminum. Ketika darah Muhammad diminum diapain? Apa kata Muhammad? Apa Muhammad peduli dengan ayat Quran? Kata Muhammad apa? Orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Apa hak Muhammad menentukan dia orang masuk surga apa neraka? Zulkifli? Ya, pakai otakmu Zulkifli, pakai. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Di dalam Al-Ahzab 70. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad? Kamu boleh berbohong kata Muhammad. Tadi 46, sekarang baru 48. Tadi 46. Ya. Sekarang begini saya mau bilang sama kamu Zulkifli, ya. Semakin panjang ngomong ini. Kamu itu nggak sadar kalau kamu menuhankan Muhammad. Saya tanya sama kamu, yang bikin ketetapan itu Allah apa Allah bareng-bareng sama Muhammad? Saya tanya sama kamu, Allah sendiri yang bikin ketetapan atau Allah kongsi dengan Muhammad bersama-sama membuat ketetapan? Saya tanya sama kamu. Ya udahlah, waktu Ya. habis Edis. Jul, Edis, saya waktu cuma habis. pesen sama kamu begini. Gantian. Ya, Masih, Bu? sudah. Ya, Edis, Habis. selesai. Oke, baik. Ya, sekarang jawab ya. Pak Juma jawab dulu Pak Juma. Bela Begini, akhlakmu, bela. Ada nggak Kristen yang lebih hebat di sini ya? Kalau yang dua orang ini, aduh, Edis ini, kamu lawan kucing saya aja, Dis. Ilmumu nggak ada. Itu aja terus kau bahas, sudah bahkan nanti 2 hari sebelum kiamat masih itu juga kau bahas. Kapan cerdasnya kamu? Ini saya sedang ingin membuktikan bahwa Kristen itu menyembah Yesus. Tadi kalian bangga, kami menyembah Yesus, kami menyembah Yesus. Pertanyaan saya, kalian tidak sentuh. Yesus itu Theos. Theos itu artinya Tuhan. Tuhan itu God yang diperkenalkan oleh Paulus, yang inkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus. Tolonglah, cerdas sedikit apa? Pertanyaan saya, ini kan kalian sudah nggak ada tawar-tawaran lagi bahwa kalian itu memang menyembah anak Maria. Itu nggak bisa ditawar. Sekarang bukan lagi permasalahan menyembah atau tidak menyembah. Ini permasalahannya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Theos, Tuhan, atau dia itu manusia. Ini yang ingin kita tahu. Kalau dia itu adalah manusia, berarti kalian menyembah manusia. Kalau Yesus itu adalah Theos, berarti kalian juga ini adalah Ayo teman-teman di typing, jawab. Mereka ini adalah Theos. Berarti kalian ini semua adalah Tuhan-Tuhan. Ajaran apa namanya itu? Ajaran sedeng. Ini kitab kamu yang mengatakan itu, Bung. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, jelas sekali makhluk-makhluk alamiah, makhluk-makhluk panah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Jadi posisi Yesus yang sebenarnya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah makhluk. Kalian penyembah makhluk. Gitu. Kalau kalian menuduhkan kepada kami baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kami tuhankan, umat Islam yang paling bodoh di atas muka bumi ini sekalipun,
Itu tidak ada yang mengakui menyembah manusia, menyembah Nabi Muhammad. Enggak ada. Kami wudhu sampai kami sholat, yang kami ibadahi adalah Allah. Yang kami lakukan adalah prosesi yang dikatakan syariat. Itu muamalat, itu ajaran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat cara aku menyembah kepada Allah. Jadi kita mencontoh kepada beliau, bukan kita menyembah beliau. Ibu menyuruh kita mandi, kita taat kepada perintah ibu, bukan kita menyembah ibu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekarang masalahnya adalah umat Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah oknum yang harus diikuti. Perintahnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, bukan sembahlah aku. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran sembahlah aku, nggak ada. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau aku sholat, antum sholat, kamu sholat. Kalau aku puasa, kamu puasa. Kalau aku zakat, kamu zakat. Kalau aku menyembah kepada Allah yang di langit, kamu menyembah kepada Allah yang di langit. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyembah kepada anak Maria. Kapan warasnya? Hei anak bangsa, kau makan di negara ini, ayolah pakai gunakan ilmu akal sehatmu itu. Jangan kau hujat Allah, jangan kau bahas-bahas Al-Quran tanpa ilmu. Saatnya kalian sadar, kamu itu penyembah anak Maria, penyembah manusia. Dalil kitabmu yang menyajikan itu, bukan asumsi Bang Suma. Pahami itu. Jadi sekarang Edis, kau berhenti bahas-bahas apa yang kau tahu tentang terjemahan yang kau pelintir itu. Kau nggak ada ilmu. Saya katakan kepada kalian, kalian itu penyembah manusia. Kalau kalian tidak mau mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti kalian harus mengakui bahwa kalian juga itu adalah Theos. Kalian juga adalah Tuhan. Paham? Karena di dalam kitab kalian, Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Dan keadaan yang sesungguhnya itu sama seperti kita. Berarti kita adalah, kalau Yesus adalah Theos, bahwa kita adalah Theos. Kalau Yesus adalah manusia, berarti Yesus adalah manusia. Terciduk di dalam 1 Korintus 13 nomor 8. Yesus itu, Ibrani 13 nomor 8. Dulu, sekarang, maupun selama-lamanya, Yesus tetap sama, bahwa dia adalah manusia. Satu, takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan. Allahu Akbar. Ya, sudah ya. Kau nanti minta sedikit ya, kau ya, kalau boleh ya. silakan. Ya, kalau boleh sedikit aja. 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. 1 menit lagi, Oh, 1 2 menit. menit. Al-Hidayah silakan akhi. Silakan. Antum masuk, kasih bumbu sedikit biar mereka sehat. Lanjut. Baik. Diam, berisik, diam. Waduh. Apa Hidayah? Boleh ya. 1 menit, Kau 1 menit. Kok 1 menit? Lah Nggak iya, sempat udah bernapas saya itu. dimakan semua 6 menit sama si Juma. Lu nggak ada lagi. Selesai, Oke. silakan. Baik. Kau sedikit aja ya. 2 menit lah mungkin. Enggak, 1 menit aja. Udah langsung. Kamu itu nggak Atau dianggap Anda sama dulu. Zulkifli, mending kamu keluar. Kamu itu nggak dianggap jangan, manusia sama jangan. Zulkifli, dianggap Jangan kambing. kalau kamu udah takut, di sini. jangan gitu Idis. Jangan memframing kalau udah takut. Buktinya kamu nggak dikasih Kan saya waktu belum kok. ngomong. Udah, cepetan. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih ya, yang teman-teman Kristen. Seharusnya bila kamu disampaikan data, kita saling berpikir. Karena kita dikasih bekalkan otak. Minimal 15% digunakan. Maaf, ini khotbah, Oke. maaf. Jadi Bukan khotbah, gini. bukan dalil, maaf. Kalau mau framing, jangan. Bukan. Ya udah, langsung aja. Saya- Apa yang mau diomongin? Kami jangan diganggu, jangan goyang. Udah sebentar. Kok cuman itu sudah? Iya, Gimana udah sih habis ini? waktunya, udah dimakan Belum, semua sama belum. Pak Juma. Makanya janjian dulu bagi Lo, dua. curang. Wah, curang. Sudah. Nanti habis ini ya, nanti habis ini. Ya, oke. waktunya udah Baik, selesai. saya hargai Anda. Silakan. Jadi gini ya, makanya Pak Juma nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya.
Apakah kamu ini logikanya masih jalan? Ketika ada Rasul yang membuat ketetapan bersama dengan Allah di arsinya di sana. Ketika ada Rasul, kalian tidak beriman kepadanya. Kalau kalian lebih cinta yang lain daripada dia. Ketika ada Rasul, dia juga penimpa azab, ya. Ketika ada Rasul, di mana malaikat seantero jagat memuji-muji Rasul, ya, yang katanya berdosa yang sekarang masih di kuburan. Bahkan Tuhan pun memuji-muji. Bahkan dikatakan kamu harus kasih tahu saya di mana Rasul yang kalian berdoa kepadanya, ya. Turmisi 3477 diriwayatkan dari Fa'adah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah. Maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian biarkan dia meminta apapun yang diinginkan. Seorang Rasul yang menjawab doa-doa manusia seantero jagat. Tunjukkan kepada saya kalau ada Rasul beneran yang kayak begini. Kamu jangan nyerang-nyerang Kristen atas dasar kebodohanmu. Kamu bodoh semua itu soal Alkitab. Nggak tahu apa-apa. Ya, kamu jawab dulu. Al-Tirmidzi 485, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku. Kalian itu harusnya sholat kepada Allah, tetapi barang siapa sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Ya, kalau kamu sholat kepada dia, Allah akan memberikan balasan. Bagaimana ini ada Rasul yang seperti ini? Kalianlah yang mentuhankan manusia. Karena saya melihat tidak ada bedanya antara Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kalian pisahkan. Ya, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Ya kan? Yang bagaimana yang seperti ini? Bahkan sebetulnya Allah sendiri mengatakan, ya kan, bahwa ya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tetapi Nabi Muhammad tadi kan bilang di dalam Al-Ahzab 36, dia membuat ketetapan loh. Bahkan Allah tadi saya bilang, bahkan Nabi Muhammad dia pemberi syafaat loh. Lu gila juga ya, orang sudah mati kok bisa memberi syafaat. Orang mati itu ya jadwalnya dia adalah tinggal menunggu hari penghakiman. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan saya, anak manusia itu ya. Nah, yang kamu maksudkan dengan anak manusia nih ya, kebodohanmu itu saya buka lebar, saya telanjangin kamu sampai berguling-guling, sampai yang kelihatan cuma ilernya kamu doang gitu kan. Matius 16 ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu Mesias. Jadi anak manusia itu anak Allah, bro. Ini ayatnya ada. Kamu yang tolol-tolol itu jangan sok-sok pintar ayat orang, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Gile loh. Ya, Bapa yang di sorga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Mesias. Bapa yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah anak Allah, ya. Dan anak Allah tadi kita bisa kitab ini ya. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, ya. Jadi pakai otakmu sedikit, bro. Pakai otakmu sedikit. Jangan asal ketawa-ketawa. Tawa dalam kebodohanmu, ya. Kamu harus jawab dia. Rasa mana yang meminta azab? Rasa mana yang memberi syafaat? Rasa mana yang membuat ketetapan? Rasa mana yang kamu berdosa kepada ibadah 10 kali? Rasa mana rasa mana yang dipuji-puji seantero jagat raya ini? Rasa mana kalau kamu lebih mengasihi ibu dan bapakmu, kamu tidak beriman? Waktu habis. Waktu habis. Teori daripada praktek. Itulah kamu. Praktek
teorinya lain, ya. Coba, Oke, coba. silakan. Buti, saya mau dengar Edis ngomong apa, Edis. Coba Edis, angkat suara Edis, semangat. Lanjut. Baik, jadi sebenarnya begini ya, kata menyembah itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Semua itu adalah terjemahan. bah itu nggak ada. Nah, yang dimaksud di sini di dalam bahasa aslinya itu adalah ibadah. Kata dasar ibadah itu apa sih? Abdu. Apa abdu itu? Hamba. Nah, masalahnya Zulkifli ini tidak tahu kalau dia ini hambanya Muhammad. Gitu loh. Dalam keadaan seperti apa sih orang menjadi hamba terhadap sesuatu? Tadi orang bilang, kalau berarti kamu taat sama mamamu, berarti kau nyembah mamamu. Jul, coba pakai otakmu Jul. Kalau mamamu nyuruh kau ceraikan istrimu, suruh kau nikah sama orang lain, apa kau mau? Mau kau taat sama mamamu? Pasti tidak. Tapi kalau Muhammad sudah menetapkan ketetapan, tidak ada kamu bisa membantahnya Jul. Beda. Kau baca itu Al-Ahzab 36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka tidak ada pilihan bagi orang mukmin itu selain untuk mentaatinya. Beda Jul. Ya, kalau mamamu nyuruh kau cerahkan istri, kau nggak turuti nggak masalah. Tapi kalau Muhammad yang nyuruh kamu nggak bisa bantah. Gitu loh. Yang makanya saya Waktu tanya habis. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti kamu memperlakukan Allah? Terus Waktu kamu bilang habis. masalah, terus belum. Terus kamu bilang tadi masalah 10 menit dong. Wah, ini diganggu terus 3 menit, ini. 3 menit, 6 menit, saya 3 menit, 3 menit. Tadi Wah, dia Bu Uti 3 tadi menit sudah loh. 6 menit. Bu Uti sendiri tadi 6 menit. Enggak. Makanya jangan curang. Makanya jangan culas. Jangan kau potong-potong, Tampilkan Jul. timer. Nanti Karena kamu waktumu potong-potong habis. Nggak punya timer. Karena waktumu habis. Nanti kamu Makanya saya dipotong. Nanti kamu saya potong-potong curang. gimana? Nanti kamu Cerdik saya seperti potong-potong ular. gimana? Nggak ada kayak gitu Pak, nggak ada. Jangan gitu. Bu Jangan Uti gitu. tadi sudah 6 menit, Bu Uti. Saya kasih bonus ke Edis Kamu gitu diem loh. aja, biar Saya selesaikan. pingin dengarkan dia ngomong Nih. apa. Ternyata cuman gitu. Lihat nih, dipotong lagi nih. Kayak gini. Ya, nanti kamu saya potong juga kalau kayak gini caranya. Lihat. Dengarkan kalian. Kau tahu tidak di bawah itu lebih 1000 orang yang lihat waktu loh. Gimana Kalian Budi? memperlihatkan Diganggu terus. agama kalian gitu loh. Gimana nih Bu? Diganggu terus, Bu. Jangan ngarang-ngarang kalian. 3 Waktu. menit, 3 menit, Pak. Ya, Oh, udah, 3 menit, 3 Budi, menit. Budi, Dusta, dusta. Budi, kalau misalnya ribut gitu diturunkan dulu aja Bu, nanti dinaikkan lagi. Jangan. Mulai goyang. Diganggu. Belum ngomong Edis. Loh, tadi dia ngomong nggak ada yang ganggu dia loh, nggak ada satupun yang ganggu dia. Kami malah dikurangi waktunya. Dengarkan saya. 1000 orang nonton dan mereka lihat waktu loh. Kami dicurangi waktu. Paham kalian? Umat kasih. Dikurangi waktu mana? Kasih curang. Kata siapa Wah, Pak? Ngapain luar Bapak fitnah biasa ini? kamu. Oke deh. Masalahnya Oke, kamu ganggu oke, terus. izin. Makanya Ya udah masalahnya silakan kamu ganggu gunakan terus. sepuasmu, silakan. Ini komal Baik. kalian, silakan. Baik, saya- Curanglah sepuasnya curang, silakan. Saya lanjutkan. Bukan fitnahnya Pak Juma. Nih saya catat nih ya, jangan salah nih. Giliran ini tadi 13.05 nih ya. Nih saya unjukin ya. Aduh, fitnah nih Pak Juma nih. Satu orang tuh 3 menit nih, 13.05 nih. Ya, semuanya lupa edit 14 ini saya tulis ini. Berakhir di mana? Di mana tuh? Masalahnya Itu diganggu dicatat terus Bu, semalam sama apa dia. dicatat barusan Diganggu berarti? terus. Sudah saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Zulkifli bilang, ya, Muhammad bilang sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Jul, waktu kamu sholat itu, apa kamu nggak ngomong sama Muhammad waktu kamu bilang Assalamualaikum ya Nabi? Kamu ngomong sama siapa waktu kamu ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Hah? Iya. Ngomong sama siapa kalau nggak ngomong sama Muhammad Sama tuh, orang mati. Jul? Dan dia sudah meninggal. Iya. Gitu loh. Waktu sekarang gini Jul, waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Coba kau pikir pakai otakmu waktu Muhammad sholat, apakah dia ngucapin Assalamualaikum ya Nabi? Dia ngomong gitu sama Nabi siapa yang mana lagi? Jul, saya cuma mau bilang gini Jul, selama kamu tidak tahu apa definisi menyembah menurut Al-Quran, selama itu juga kamu nggak sadar kalau kamu tuh nyembah Muhammad Jul. Makanya tadi sudah saya bilang sama kamu, kata menyembah itu bahasa Indonesia. Nggak ada itu di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia.
Di situ katanya adalah ibadah. Kata dasarnya abdu, artinya hamba. Nah sekarang benar nggak kamu hamba Muhammad? Gitu loh. Menjadi hamba sesuatu itu artinya kamu melakukan perintahnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Muslimah itu adalah orang yang tidak waras menyembah. Ngerti nggak? Sujud beribadah menyembah kepada Yesus itu adalah orang yang tidak waras. Begitu di dalam Markus 5. Oke? Nah, 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus nanti itu menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan menurut kalian. Sebagai Allah menurut kalian, pinjam dari Al-Quran. Sebagai Theos, sebagai Hasem, sebagai Yahweh, sebagai Bapa, biar kalian puas. Oke? Jadi Yesus akan datang menyatakan dirinya sebagai Bapa, dan Kristen akan sama seperti Bapa. Berarti kalian juga adalah Tuhan Bapa. Kalian itu adalah Yahweh. Benarkah Ibu Uti ini adalah Yahweh? Benarkah Edis ini pencipta langit dan bumi? Kemana hendak aku akan menyimpan tertawa saya? Hahaha. Mustahil Edis ini adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Mustahil. Berarti benar Yesus itu hanya manusia. Karena Edis kalau dipaksakan jadi pengikutnya Yesus, maka Edis akan sama seperti manusia. Finishnya harus sama seperti Yesus. Itu finishnya. Endingnya di situ. Kalau Yesus adalah Bapa, Edis adalah Bapa. Kalau Edis adalah manusia, kalau Yesus adalah manusia, Edis penyembah, pengibadah, pengilah manusia. Selesai tuh 13-11. Mengilahkan manusia. Jawab itu Edis. Silakan Akhi Al-Hidayah. Lanjut. Oke, baik. Pertama mungkin saya tanggapi Edis ya, tentang kamu bilang tentang minum darah ya. Kalau kamu sedar Edis, di pengajaran di Bible kamu, di dalam Yohanes 52 ya, Yohanes 6, 52 sampai 56. Di dalam 55-nya kamu baca di situ. Darahku adalah benar-benar minuman, dan dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa yang meminum darahku, dia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, seperti apakah darah Tuhan itu rasanya? Lalu, atiullah wa ati rasul. Ya, saya mewakili semua para mu'alaf yang kemudian dipunis oleh mereka, dipriming oleh mereka yang katanya tidak mengerti Bible itu sendiri. Atiullah wa ati rasul sudah dijelaskan di dalam Alkitab kamu sebelumnya melalui pengajaran Yesus yang ada kemudian 6% dalam perjanjian baru yang saya imani sebagai firman wahyu dari Tuhan yang benar. Itulah yang tertulis dalam Yohanes 12 nomor 26, Yohanes 12 28, bahkan Bapaknya lebih besar daripada dia. Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14 21, Yohanes 14 24, Yohanes 15 nomor 7, Yohanes 15 nomor 10, Yohanes 15 nomor 14. Barang siapa yang taat kepada perintahku dan melakukan kehendak Bapakku, dialah yang mendengarkan aku dan menuruti perintah yang mengutus aku, kata Yesus. Itulah atiullah wa ati rasul, taat kepada utusan dan taat kepada yang mengutus. Sehingga kami Islam tidak boleh mendua-mentigakan Tuhan, karena itu adalah perintah yang diamanatkan oleh Tuhan kepada Rasul yang diutus oleh mereka. Sehingga Anda bingung tentang definisi sembah. Dijelaskan dalam Bible dalam Keluaran 3 nomor 6. Di situ Tuhan menyatakan bahwa dialah Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Ketika berpesan kepada Musa, maka dialah Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Abraham. Begitulah kemudian yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wahyu daripada Allah, yang kemudian menyatakan dirinya dalam surat Toha 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka akulah Allah Tuhanmu, maka lakukanlah ibadah salat, mengabdilah untuk mengingat aku dan sembahlah aku. Ingat, tidak ada referensi daripada Yesus pengajaran satu ayat saja di dalam Bible bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi kalau menjabarkan lebih jauh, saya bilang bahwa itu adalah Paulus. Terima kasih. Ya, jadi kamu mengatakan orang Kristen tidak tahu apa arti menyembah, ya. Menyembah yang saya lihat itu adalah berdoa. Tadi kan saya udah bilang, Muhammad mengatakan kalau kalian berdoa kepada Allah, ya kan, nih saya bacakan lagi, kalian pun berdoa kepada Muhammad, ya kan. Lalu menyembah itu apa? Ya kan, kalian harus menjalani ketetapan-ketetapannya. Yang membuat ketetapan itu siapa? Ya kan jelas Quranmu ada yang mengatakan, ya kalian harus mentaati ketetapan siapa? Ketetapan Rasul dan Allahnya, ya kan? Kalau kalian mendurhakai Allah dan Rasulnya, diancamkan neraka. Itu namanya menyembah.
Menyembah itu termasuk apa lagi? Menyembah itu termasuk bersolawat, memuji-muji, ya, memuji-muji. Batu-batu memuji-muji Rasul, ya kan? Ya, anak-anak darah memuji-muji Rasul, kalian memuji-muji Rasul, malaikat memuji-muji Rasul, Allah pun memuji-muji Rasul. Sedangkan di dalam Lukas 16 ayat 26, Tuhan kami Yesus sudah ngasih tahu, ya, celakalah apabila semua orang memuji-muji kamu, ya kan? Sebab dengan demikian pula lah telah diperlakukan nabi-nabi palsu, kata Yesus, ya. Lalu bersolawat itu apa lagi, ya? Ya, kalian takut kepada azabnya, ya kan? Ya, Nabi Muhammad mengatakan dia pun penetap azab, pemberi azab, dia berserta dengan Tuhannya. Apalagi coba yang kamu mengatakan kami nggak ngerti maksud menyembah, ya kan? Lalu kalian mengatakan apa lagi? Ya, taat kepada Rasul, taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Ya, itu menyembah itu kan harus taat, ya kan? Nah, taat kepada siapa? Taat juga kepada Rasul, ya. Ya, sekarang semua itu konsep menyembah kan. Apabila kalian berdoa kepada Rasul, masa kalian nggak menyembah? Apabila kalian memuji-muji dia, masa nggak menyembah? Apabila kalian apalagi bersolawat, masa nggak menyembah? Apabila kalian melaksanakan semua ketetapan-ketetapannya, apakah itu tidak menyembah? Apabila kalian apalagi tadi itu? Ya semuanya. Otoritas Tuhan Allahmu bahkan dikatakan bahwa dialah pemberi syafaat. Dialah yang menentukan kalian, dialah yang memberikan syafaat kepada Allahnya, membawa kalian ke sorga atau ke neraka. Lah ini kan menyembah juga. Mau nggak mau kalian pergi ke Nabi Muhammad, orang dia yang memberikan syafaat, yang menyelamatkan kalian. Ya, jadi jangan bilang kami nggak tahu menyembah. Orang semua konsep penyembahan itu ada pada nabimu juga. Walaupun kalian mengatakan itu Rasul, ya. Jadi lain praktek dengan teori, bro. Ya, nah mengenai Yesus, saya masih dengar. Ya, itu dia. Sorry, ya. Silakan. Saya cuma mau menyadarkan Zulkifli sama temannya di sini yang nggak sadar kalau dia nyembah Muhammad. Gini ya. Dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menjadi penyembah setan? Dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menuhankan hawa nafsunya? Dalam keadaan bagaimana sih seseorang itu disebut menyembah manusia? Ini mereka nggak tahu ini. Orang menyembah setan itu ketika dia hidup di dalam satu keadaan menjadi hambanya setan. Ya, dia menuruti kehendak setan. Setan nyuruh dia mencuri, dia mencuri. Setan nyuruh dia bohong, berbohong. Setan nyuruh dia nyium-nyium batu, batu dicium. Setan nyuruh dia bunuh orang, bunuh orang. Setan nyuruh dia berperang, dia berperang. Setan nyuruh dia mati di medan perang, dia mati di medan. Itu, gitu loh. Nah, banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab suci, seperti baca buku bengkel. Makanya nama saya itu saya bikin di situ imperceptible subtext. Ya, artinya apa? Pesan yang tak terlihat. Nah, si Zulkifli dengan si Alhidayah ini nggak ngelihat. Gitu loh, dia nggak sadar kamu nggak sadar kalau kamu itu udah menuhankan Muhammad. Bahkan lebih parahnya sebenarnya bukan Muhammad yang kamu tuhankan. Yang kamu tuhankan itu pengarang buku, yang mengarang, yang menulis sesuatu. Coba saya tanya sama kamu, Jul, ada nggak dalam Quran Muhammad ngajarin orang untuk ke Arab nyium batu? Ya? Ada nggak di dalam Quran ngajarin kamu untuk nyium ada nggak di situ? Nggak ada, Jul. Pertanyaan saya sama kamu, Jul, apa benar Muhammad ngajarin orang nyium batu seperti yang ada di dalam hadis? Coba. Atau jangan-jangan penulis hadis yang membuat cerita itu? Itu loh, Jul. Coba kamu pertimbangkan itu. Ya. Jadi begini, Jul, saya cuma mau bilang. Waktu habis. Oh, udah habis, cepat sekali. Udah. Ya karena kamu cuma ngarang bebas. Gini, Alhidayah, waktu kita ini perasaan saya waktu kita ini silakan. Kita gunakan TikTok sama Edis. Buktikan dalilmu. Edis ini yang mulutnya lebar sampai kuping. Edis, Edis, dengarkan saya, Edis. Bukti duduk diam, lihat waktu. Edis, dengarkan saya, Edis. Dengarkan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti. Maaf Pak Juma, saya yang host, saya moderator, saya ngatur Pak Juma. Nggak ada gitu, nggak ada. Kalau nggak terima ya turun. Ya, saya Loh, ini waktu saya, Buti. Iya, Jangan panik lah, jangan panik. Takut dia, Buti. Dia takut dia, Buti. Ini waktu saya. Jangan panik. Nggak ada tiktokan, nggak ada. Saya nggak mau debat-debat. Ya, semuanya harus terang. Jadi gini. Kalau kalian tidak mau TikTok, itu artinya kalian ketakutan gitu loh. Ya, dengarkan saya, Edis. Dengarkan saya, Edis. Dengar dulu Pak Juma. Saya ingin apa yang saya bicarakan didengar orang, bukan serabutan ngomong gitu. Ya makanya jawab pertanyaan, jangan nyerocos saja. Pertanyaan dijawab dong. Itu Pak Edis. Dengarkan saya, dengarkan. Oke, waktu saya mulai dari nol. Waktu Pak Juma di 22 selesai, ya. Mulai dari nol. Waktu saya mulai dari nol. Dengarkan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya,
kalian melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu? Dalam keadaan yang sebenarnya itu dia sebagai Theos atau sebagai manusia? Silakan Edis jawab. Jangan mau edit, biar aja dia kasih 22 menit. Ngomong aja, Pak. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Hasem atau dia manusia, anak Maria? Saya ulangi pertanyaan saya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sesungguhnya itu keadaannya seperti apa? Seperti manusia atau seperti apa? Coba Anda buktikan. Kalau dia seperti manusia, berarti Anda menyembah manusia. Kalau dia seperti apa ya? Seperti anak domba bertanduk 7 bermata 7, berarti kalian juga akan bertanduk 7 dan bermata 7. Mana yang benar? Anda akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Tunjukkan. Apakah keadaannya sama seperti manusia? Kalau yes, berarti kalian menyembah manusia. Kalau sama seperti 7 roh Tuhan, bertanduk 7 bermata 7, berarti kalian juga akan bertanduk 7 dan bermata 7. Silakan saudaraku Al-Hidayah, kasih kesempatan mereka untuk menjawab sambil kita ngopi. Lanjut. Ayat berapa itu Pak Juma? Sini kita baca yuk. Ayat berapa? Ya silakan Ya, teruskan, terima kasih mungkin. 1 Korintus 13 ayat berapa itu 8 ya? Ditanya ke Edis, Edis itu pakar Bible, sudah belajar 10 tahun dia. Ya sudah silakan itu ya 3 menit Pak itu. Habis ini udah ya, bosan saya. Pak Juma nggak bisa jawab imannya. Ya, Baik. Saya mencukupkan mengulangi mungkin ya supaya Edis menangkap ya. Pertanyaan daripada Gurunda Zuma itu ditanya kepada Anda, apakah keadaan Yesus itu kalau datang kembali sebagai manusia atau sebagai Theos atau sebagai apa? Nah, daripada saya sendiri Buti, ya Kak Uti, terima kasih atas komalnya sebelumnya Anda menutup komal ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan kita dialog Kak Uti. Tentu bukan framing dan menyerang pribadi yang kita mau. Kita di sini kulirasi data, adu ayat karena kita punya konsep bertuhan. Keyakinan Anda bertuhankan anak Maria dan keyakinan kami menuhankan apa yang disembah oleh Yesus. Kalau definisi menyembah itu kan sudah diterapkan oleh Yesus di dalam Matius 4 nomor 10, Lukas 4 nomor 8. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, ada tertulis dalam Alkitab. Itulah definisi yang kami sembah. Pengajaran daripada Nabi yang kami ikut juga diterapkan oleh Yesus. Barang siapa yang taat kepadanya, dia juga yang taat kepada yang mengutusnya. Siapa dia? Yaitu Allah Bapa. Yang disembah oleh para nabi, yang mengatakan memberikan definisi sesembahan itu di dalam Keluaran 3 nomor 6. Nah, begini Kak Uti ya. Sebenarnya dari tadi apa yang saya dengar, priming daripada kamu ini hanya menyerang pribadinya Gurunda Zuma. Sebab kamu sudah tidak boleh berbuat apa-apa dengan Alkitabiah. Sebab referensi Alkitabiah kalau kamu ikut perintah yang sebenar, bukan sebaliknya kamu mengikuti ajaran daripada Paulus. Bagaimana sekarang saya boleh buktikan bahwa kamu pengikut Paulus? Dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu menuruti keinginan-keinginannya, sedangkan itu penyesat sejak purbakala. Ya, di dalam Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu siapapun bapa di muka bumi ini, karena hanya ada satu bapa di sorga. Itu kata Yesus. Bagaimana dengan kata Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 coba? Sebab akulah yang dalam Kristus ya telah menjadi bapamu, meskipun kamu mempunyai banyak bapak. Siapa yang mengejarkan ini Kak Uti? Paulus yang kamu ikut, yang perusak hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Ini Kak Uti ya, harus kamu harus kamu pelajari referensi ini yang benar. Ya, nah ya sebentar, saya berhenti di 28. Ya udah saya jawab ya Pak Juma. Saya bongkar, saya telanjangin sampai yang kelihatan kolornya Pak Juma doang ya. Kalau masih punya malu, kalau nggak punya malu artinya tebal muka ya. Ya, yang Anda pakai itu dari awal sampai akhir. Kami ini cuma nggak ada kesempatan aja mau bicara karena waktunya sedikit ya. Yang Anda pakai di dalam 1 Korintus 13 itu sampai 8 itu bicara tentang kasih ya. Kasih wujudnya yang semula-mula itu nanti bagaimana nanti kita bisa melihat dia itu kasihnya yang semula-mula itu yang betul-betul kasih, perwujudan kasih itu kita akan melihat dia muka dengan muka. Perwujudan kasihnya itu akan nampak. Itu maksudnya. Nih, saya bacakan ya. Jangan dikira kami ini nggak ini. Saya nggak punya waktu aja menjawab ini ya, Pak tolol gitu. Sorry ya Pak, tepu-tepu ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti ya. Pengetahuan akan lenyap sebab pengetahuan kita tidak akan lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu ya kan
Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Nah itu ya, bicara tentang kasih ya. Yesus itu perwujudan muka dengan muka. Dalam bicara tentang konteks kasihnya, kita akan melihat dia muka dengan muka dalam bicara soal kasih ya. Dan saya kan tadi sudah kasih kamu ya, anak manusia itu artinya anak Allah. Anak manusia itu artinya Mesias. Mesias itu artinya dia yang datang dan keluar dari Allah ya. Dan kamu Pak Hidayat yang tidak mengerti tapi sok tahu ya, Muhammad itu melanggar 10 hukum Taurat, itu dilanggar semua. Kalian itu tidak penganut hukum Taurat, tidak bro ya. Jadi jangan paksa-paksakan kami harus menaati apa yang kamu mau ya kan. Di dalam kitab, di dalam Matius 4 itu Yesus menyuruh menyembah dia. Karena konteksnya ketika iblis mengatakan ya, jikalau engkau anak Allah, iblis mencobai Yesus dengan mengatakan begitu. Lalu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu bro ya. Anak manusia tadi ketika kami akan berjumpa dengan anak manusia itu, anak manusia yang ada di sorga. Nanti kita akan melihat dia muka dengan muka di sorga. Dalam wujudnya seperti waktu dia datang ke bumi. Tetapi dalam wujud juga, dalam keilahiannya juga. Karena di situ dikatakan ya, bahwa anak manusia itulah yang empunya malaikat-malaikat. Anak manusia itu kerajaan sorga ya. Jadi tolol-tololnya itu jangan dipamerkan. Ya nggak nyambung kamu itu Pak Juma, sudah saya telanjangin sampai melorot-melorot, tinggal kolor yang merotot juga. Masih nggak tahu malu juga kamu. Jawab sekarang, mana ada Rasul yang yang kalian berdoa kepadanya? Rasul mana yang harus dipuji seantero jagat raya? Rasul mana yang membuat ketetapan-ketetapan? Rasul mana yang menimpa azab? Waktu habis. Doa yang bersyafaat itu bukan rasul bro, saya kasih tahu itu Tuhan, oke? Udah selesai, bosan saya, udah selesai, kamu nggak bisa jawab itu. Oh kabur. Waktu habis, tidak ada terjawab. Oke, waktu kita sekarang. Ya, jadi gini Bu Ti. Habis saya Edis 3 menit, saya 3 menit Edis 3 menit. Edis sudah nggak berani, Edis sudah takut dia pura-pura tidur itu. Masih ada saya di sini. Oke. Kalau begitu, sekarang Anda jawab sesuai dengan pertanyaan saya tadi, silakan. Jawab sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Ya Edis di 33, lihat di atas HP-mu itu. Edis Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus dalam keadaan sebenarnya itu seperti apa? Bertanda 7 atau manusia? Silakan. Panik terus ini Zulkifli ini. Kenapa harus panik terus? Buti tidak menjawab. Mudah-mudahan kamu bisa. Silakan. Nggak menjawab, dikasih ayat nggak menjawab. Itu namanya orang gila. Sudah dibaca ayatnya, konteksnya jelas. Dibilang nggak menjawab. Orang gila yang ngomong kayak gitu. Saya baca konteks, kamu comot ayat. Lalu kamu bilang saya tidak menjawab. Kamu itu orang gila, sakit jiwa. Ya, begini Buti ya. Jadi saya teringat apa yang tertulis dalam Injil ya. Disebut iblis itu adalah bapa segala dusta. Betul Buti? Ya, iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi kalian kalau punya Tuhan sendiri. Jangan ditebeng-tebengin, ditempel-tempelin sama Injil, sama Taurat. Jangan ditempel-tempelin sama Kristen. Karena disebut bahwa bapa segala dusta itu iblis. Nah sementara Muhammad mengajari kalian boleh berdusta di dalam hadis itu. Makanya kau baca hadismu Zulkifli yang nggak sadar kalau nuhanin Muhammad. Masalahnya kau tuh nggak sadar kalau nuhanin Muhammad Zulkifli itu penyakitnya. Kami sadar kami menuhankan Yesus karena kami tahu apa itu mentuhankan, yaitu kami harus hidup di dalam satu keadaan mematuhi segala perintahnya. Kau mematuhi segala perintah Muhammad, tapi kau bilang kau nggak mentuhankan Muhammad, makanya kau udah nggak bisa diobatin. Tempatmu sudah di neraka Zulkifli. Saya cuma mau bilang gini sama kamu Zulkifli, Jul, kamu itu harus lebih mencintai Muhammad lebih dari apapun Jul. Sementara ada nggak kamu disuruh mencintai Allah lebih dari apapun? Ya, di dalam hadis dikatakan begini. Kamu harus lebih mencintai Muhammad, bahkan lebih daripada dirimu sendiri, Jul. Lebih daripada dirimu sendiri. Jadi kalau kau itu mati demi Muhammad pun kau harus mau, Jul. Sekarang tunjukkan dalam Al-Quran, kamu harus lebih mencintai Allah lebih daripada dirimu sendiri. Coba tunjuk. Jadi yang kau cintai itu Muhammad, Jul. Kau buka hadis ayat 80 itu di situ. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Barang siapa mentaati Rasul yang kamu bilang itu Muhammad manusia, sama saja dia mentaati Allah. Yang ditaati di sini Rasul apa Allah, Jul?
Coba Jul, kau buka pikiranmu, kau baca ini, yang ditaati di dalam Al-Maidah 80 ini, Rasul apa Allah? Karena di sini dikatakan, barang siapa mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Kenapa Jul mentaati manusia derajatnya sama dengan mentaati Allah? Berobat Jul, berobat. Silakan. Ya, itu Pak, itunya kemana itu? Terima kasih yang ngasih saya koinnya. Terima kasih. Ya, saya juga dikasih koin dong. Aduh, kasihan saya kalau jadi host nggak jadi. Bu Uti juga dikasih teman-teman, Bu Uti. Kasih koin juga dong, capek-capek saya jadi host. Aduh, kalau jadi host makanya saya males jadi host. Nggak dapat apa-apa kalau jadi. Makasih, ini siapa nih yang ngasih? Makasih ya, terima kasih atas berkatnya. Tuhan Kok ribut koin kok gitu sih? Ini waktu saya. Jangan ngemis-ngemis dulu. Ini waktu saya. Udah selesai lah, Pak Juma udah kalang kabut, Pak Juma udah kelengar, Pak. Udah terkapar-kapar. Jul, sekarang kau jawab itu. Sekarang waktumu udah habis. Sekarang kau jawab. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah, Jul? Jawab itu. Ya, baik. Saya jawab ya, Idis. Saya jawab ya. Al-Qur'anul Karim mengajarkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika engkau mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Yes, betul. Iya, itu aku bilang kau itu pengikut manusia. Ya, betul. Benar itu. Sekarang Benar. manusia yang kau ikuti. Benar. Di mana? Ini waktu saya. Jangan panik. Santai. Penyembah manusia santai. Jadi kami tidak mengikuti Allah. Kami mengikuti Rasulullah. Kami menyembah Allah. Kami bertuhankan Allah. Allah tidak diikuti, tapi yang diikuti adalah perintahnya. Sabar. Penuhankan sabar. Ini waktu saya. Elis. Kamu itu mengaku pengikut Yesus, tapi ternyata kamu menyembah Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, pengikutku juga sunat. Ayo. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Oke? Jadi aku melakukan sunat, pengikutku juga melakukan sunat. Kembali kepada tema. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Ayo mainkan baca vlog. Ya. Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu seperti apa? Ngomong apa kejebak sendiri. Ini waktu saya loh. Disaksikan ribuan anak manusia. Disaksikan ribuan anak bangsa loh. Ini ajaran kasihnya begini. Ayo teman-teman. Ayo, setannya disimpan dulu. Setannya Bu Uti, setannya disimpan dulu. Bu Uti, setannya disimpan dulu, Bu Uti. Setannya jangan dikeluarkan dulu. Lu dari tadi setannya jangan dikeluarkan dulu. Itu Setannya jangan dikeluarkan dulu. Setannya. Bu Uti, setannya jangan dikeluarkan dulu. Bu Uti. Ibu Uti. Ini Bu Uti kenapa anak Maria? Sabar dulu kalian. Kenapa ini Bu Uti? Bu Uti, begini cara kalian. Begini cara kalian. Wahai pengikut manusia. Udah panjang, udah muter-muter, udah dijawab, udah malas. Silakan. Ini setan-setannya disimpan dulu, Bu Uti. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh. Hai penyembah anak Maria. Kecuali mau lawan saya. Atur temer. Jadi saya dengan Lina, dengan Ceplok, dengan Edis 3 lawan 1 kalau mau atur waktu. Jangan begini. Jangan kayak begini. Jangan kayak begini gitu. Oke. Karena Edis dan Uti nggak bisa menjawab, sekarang Lina. Nanti kalian melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Seperti apa keadaan Yesus yang sebenarnya? Jawab. Ya, seperti dia datang. Yang jelas tidak sesuai dengan otak kotormu dan tidak layak. Ayo jawab.
kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo. Ceplok. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Dari tadi lo keluar-keluar. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Ayo ceplok. Ayo Lina, silakan jawab. Mana kalau orang Islam pakai standar kita orang Kristen, kamu Loh, sedang ini kitabmu, saya sedang pertanyakan loh. Bangga dengan buta hurufmu sendiri, Zulkifli. Yang penting jangan buta Tuhan. Yang penting jangan buta Tuhan. Yang penting jangan buta Tuhan. Manusia dituhankan. Oke? Hurufmu apa itu buta huruf? Jangan di sisi lain dibilang sama satu dibilang buta huruf, di sisi lain lu keluar-keluar. Ini pasarikan apa ini? Seperti Pasarikan apa mencari ini? diri sendiri. Ayo. Ini Kalau di pasarikan apa? agama belajar Sebab itulah ngakaknya yang ceplok. benar. Ketika kau masuk ke dalam genom penyembahan anak Maria, sebab itulah kau bingung. Ya, ceplok. Kocak Di dalam Bible yang kau sedang printing sekarang di gereja, tidak ada pengajaran daripada anak Maria untuk menyembah dia. Dia sudah Ceplok. ngaku pengikut Ya, ceplok. Belajar lagi kau ceplok. Dia sudah ngaku pengikut manusia apa lagi? Dia sudah Kami pengikut Rasulullah seperti Yesus. Sebab Yesus itu yang maunya mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya, mengikuti pekerjaannya, bukan untuk menuhankan dia. Edis. Sekarang saya nanya sama yang sedang menyembah nabimu sendiri, Zulkifli. Jadi apa yang kamu sampaikan dari tadi, kamu mengajarkan penganutmu juga, kamu sedang menyampaikan kalau kamu memang menyembah nabimu sendiri, Zulkifli. Ya, Dia tidak sadar, dia mengakui di depan 1000 orang. Dengar kamu. Dia tidak menyembah Allah, dia tidak menyembah. Ya. Ayo. Sebentar teman-teman semua. Halo. Maaf ya, karena udah selesai ya, karena saya harus ada kegiatan ya, udah selesai. Ya, jadi Sebentar, Buti. udah itu aja ya. Ya, Jadi saya begini. karena udah selesai. Ya, udah selesai. Ya, silakan. Ya, begini ya teman-teman semua. Banyak orang tidak sadar dia itu menyembah apa. Karena menyembah itu bukan tunggang-tungging. Esensi dari penyembahan Tuhan itu adalah Sebentar teman-teman. Esensi dari menyembah Tuhan itu adalah hidup di dalam suatu keadaan kita menuruti keinginan Tuhan. Gitu loh. Penyembahan itu. Ketika kita hidup di dalam satu keadaan menuruti apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu penyembahan. Nah, si Zulkifli ini, dia itu mengikuti manusia, mentaati manusia, menuruti manusia. Dia nggak sadar dia itu nyembah manusia, Zulkifli ini. Karena di dalam otak dia menyembah itu tunggang-tungging. Kalau nggak tunggang-tungging berarti nggak menyembah. Itu di dalam otak dia. Gitu loh. Dia secara Sedikit lagi. Sedikit lagi. Begini teman-teman, begini ya. Orang nggak sadar menyembah iblis, padahal dia menyembah iblis. Contoh, korupsi, menipu, berzinah, membunuh, tipu sana sini. Dia itu hidup dalam satu keadaan menuruti kehendak iblis. Dia itu sebenarnya sudah menjadi penyembah iblis dengan melakukan hal yang demikian. Jadi bukan gara-gara kamu nggak bakar kemenyan di depan batu, nggak tunggang-tungging depan gunung, kamu bilang, oh saya nggak menyembah iblis kok, karena saya nggak nyembah bakar menyan. Gitu loh, esensi penyembahan itu seperti itu. Bagaimana kamu diperbudak oleh dia, gitu loh. Ya, betul. Itu menyembah itu. Pak Edis, tadi kan saya bilang menyembah Jam 6 kumpul, jam 6 kumpul. Tadi kan saya bilang, sebentar Bu Lina, tadi kan saya bilang mengikuti ketetapannya. Ya kan, mengikuti ketetapannya. Yang kedua, menyembah itu siapa? Takut ada dia, takut kepada dia, beriman kepada dia, berdoa kepada dia. Kalau kejang-kejang jangan panggil temannya, Uti. Jangan kejang-kejang. Iya, Kalau kejang-kejang jangan panggil temannya. siapa sih orang udah selesai? Abdullah, kamu takut ditelanjangin sama Mbak Uti? Pak, kita Karena udah cuma selesai. tadi udah ditelanjangin. Bukan kolornya, tinggal ilernya. Cuma ditelanjangin putih, tinggal kolor. Halo, yang bertuhankan manusia. Halo semuanya, yang bertuhan manusia. Halo. Itu muka dengan muka, ya itu seperti dia ada di bumi. Dia ada Halo, yang bertuhankan manusia, kumpulan bertuhan manusia. Kita ngekik. Bang Umar, biarkan dia ngomong sama kucing nanti Bang Umar, biarkan dia. Nggak lama kita dikikin. Karena dia punya room. Iya, yang punya room. Kalau kita udah selesai. Nanti rame di sini. Nanti kalau kalian berantem, saya kena benas ya. Kalau udah selesai Tutup aja Mbak Uti, tutup aja Mbak Uti. Tutup Mbak Uti, nggak apa-apa. Mbak Uti. Yang penting mereka sudah dikasih itu kesempatan untuk cari nafkah di sini. Ya, oke, saya Karena tujuannya mereka kan cari nafkah, apalagi kalau kerja cuma security, satpam, ya wajar lah dia cari sampingan di tempat-tempat seperti ini. Ya kita sedekah aja lah.
Kembaliin aja di acara. Jadi saya sudah ke RP, ngemis di roomnya orang, nggak ada ucapan terima kasih tapi ngatain yang lain. Nggak mampu dia untuk ngucapin terima kasih, nggak mampu, malu dia kalau ngucapin terima kasih. Yang dapat koin kan mau ngucapin terima kasih, dia malu nanti dituduh meminta, padahal memang dia pengemis, pengemis uluk. Ya kita maklum lah, security apa itu kan memang butuh sampingan, ya kita kasih Ya aja. Pak Juma, kalau bajunya masih di bawah, saya bukan nurunin, kita udah selesai, saya mau mandi Pak Juma ya. Kita friends Pak Juma. Kesimpulan dikit teman-teman. Kesimpulan dikit tadi dari diskusi tadi, kita mengakui dari mulut Zulkifli sendiri bahwa dia itu tidak lain hanyalah pengikut manusia. Ya kan? Benar kata ajaran Yesus. Yang kau ikuti adalah perintah manusia dan ajaran manusia. Nah ini Zulkifli ini pengikut manusia, perintah manusia yang dijalani, dan manusia yang diikuti itu sekarang ada di mana? Ya jawab sendiri. Ya, Zulkifli yang jawab itu. Semua tahu dia ada di mana. Ayo, jalan, lanjut teman-teman. Mereka pakai ini ya, iblis lah yang menjadi bapamu. Padahal itu kan konteksnya untuk orang Yahudi. Kan Yesus di atasnya ngomong, aku ini datang dan keluar dari Bapa. Kalau kamu nggak mau percaya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa, gitu kan? Iblis itu menjadi bapamu. Makanya kamu nggak ngerti perkataanku. Dia lulus apa? Dia sambung-sambungkan ke ini kan, kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengatakan, aku sebagai pendidik menjadi bapakmu. Ya, bapak di dalam Paulus itu kan maksudnya bapak huruf kecil, ayah bunda, ya kan? Seorang pendidik, bukan bapak yang ini, bapak yang dimaksud oleh Yesus, ya kan? Yesus mengatakan, iblis lah yang menjadi bapakmu kalau kamu tidak percaya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Ya kan, Yesus ngaku Tuhan di situ. Kamu nggak percaya lah, iblis itu bapakmu. Jadi ayat itu sebetulnya buatnya Pak Juma, karena ada kata Bapa ya. Kebetulan Paulus ngomong kata Bapa gitu, disambung-sambungin ya kan, dirangkai-rangkai, dijahit sama dia, lalu dimodifikasi, buatlah satu narasi menyesatkan ajaran orang lain. 1 Korintus 13 ayat 8 itu juga kan, itu bicara tentang kasih. Ya nanti sekarang ini kita nggak ngerti kasih yang benar itu seperti apa. Tapi nanti kalau kita udah ngelihat Tuhan itu ya, muka dengan muka, kita akan menjadi sama seperti dia. Sama seperti apa? Sama soal kasihnya gitu loh. Ya kita baca aja di situ ya. Lain kemana-mana dia punya ininya ya. Dia tepu-tepu itu kemana-mana. Ya, bukan berarti kita melihat dia muka dengan muka itu katanya kalau dia adalah manusia kita jadi manusia, kalau dia itu Tuhan kita jadi Tuhan. Enggak, itu maksudnya nanti kalau udah di sorga sempurnalah kita ya dalam kasih kita. Bukankah ada lagunya? Bukankah ada lagunya? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ada lagunya. Iya, udah kagak ngerti. Dia mana mau dengar? Dia kan mereka punya telinga, nggak mendengar. Punya telinga tapi tidak mendengar tuh mereka. Tadi dia statementnya jelas bahwa dia menyembah Muhammad. Iya, mengikuti. Dia mengikuti nabinya. Dia mengikuti dan menyembah Muhammad, sedangkan Allah itu tidak penting. Kenapa? Karena memang harus prosedurnya lewat Muhammad. Jadi Muhammad itu kayaknya lebih daripada Allah itu sendiri. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa memang Allah yang dimaksud mereka itu, Allah SWT itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah ciptaan dan Allah binaan Muhammad sendiri. Sehingga Muhammad itulah yang harus memposisikan diri lebih dari Allah yang mereka maksud. Nah, selamat untuk Allah ciptaan Muhammad. Silakan kalian menyembah manusia. Jadi yang menyembah manusia itu kalian, tapi kalian gengsi, malu mengakui, sebab memang kebenaran itu menyakitkan dan memalukan. Nah, puji Tuhan, kami memang menyembah Yesus Kristus karena dia adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Sekian closing statement dari saya. Semoga teman-teman Islam bisa dapat hidayah, bisa dapat pencerahan. Bertobatlah mengapa harus binasa. Amin. Iya. Mbak Lina. Silakan Mbak Uti mau tutup. Ya Mbak Lina, Yesus kan bilang di Yohanes 17 ayat 8, apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat heboh dan juga pasti rusuh. Ya, rusuh karena ada summa di dalamnya yang selalu saja membuat onar ketika berdiskusi seperti itu. Yang dimana ketika setiap narasinya, argumentasinya, bahkan pernyataannya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen dengan data-data yang valid, hal itu membuat dia menjadi seorang yang pemarah ya, seperti itu. Kenapa saya bilang pemarah ya? Karena memang Ustadz Suma ini kalau setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang seharusnya itu tidak ada di suatu ranah diskusi seperti itu. Apalagi yang lucunya dia marah dan dia juga heboh sendiri hanya karena ketika dia membahas tentang firman Tuhan, tentang isi Alkitab, dan itu bisa disanggah dan dibantah, bahkan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah Ustadz Suma yang emosi.
dia emosi seakan-akan dia yang paling benar dan dia yang paling baik dalam memahami firman Tuhan itu sendiri. Padahal pada dasarnya ketika kita mendengar setiap narasi, semua narasi Ustadz Suma yang berkaitan dengan firman Tuhan, Alkitab itu sendiri, pasti itu semua jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, dimana Suma hanya berusaha untuk memutarbalikan suatu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu sendiri. Ini yang sangat lucu. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen membahas tentang ajarannya, tentang kitabnya, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang lebih heboh lagi seperti itu. Ya, heboh lagi dalam artian bahwa dia tidak senang seperti itu ketika imannya dibahas. Padahal kalau kita melihat semua videonya hampir rata-rata membahas tentang kekristenan seperti itu. Malah ketika mau membahas tentang ajarannya, dia pasti akan framing untuk kembali lagi menjatuhkan atau membahas tentang Alkitab seperti itu. Ya, ini yang sangat lucu ya. Lucu apalagi kalau saudara pernah melihat atau mendengar satu video di mana Ustadz Suma ini dia mengatakan bahwa dirinya lah merupakan seorang ahli Alkitab yang paling benar dan pandai dalam mentafsirkan ayat Alkitab seperti itu. Padahal pada dasarnya kalau kita melihat setiap narasi yang dia bawakan, setiap argumentasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan Alkitab, pasti semua itu akan jauh dari kebenaran yang sebenarnya seperti itu. Ya, puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur kalau saya melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Ustadz Suma. Mereka bisa membantah, mematahkan setiap narasi liar dengan menggunakan data-data yang valid, dengan menggunakan firman Tuhan yang benar seperti itu, di mana ketika mereka mentafsirkan ayat Alkitab, semuanya itu sungguh sangat berkaitan dan itu sudah sangat menjawab setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma. Ya, saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk bisa dan seharusnya dan harus bisa, dan ini harus bisa kita lakukan tanpa terkecuali untuk mengasihi mereka seperti itu. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang mereka putarbalikan, firman Tuhan yang selalu saja mereka bahas, firman Tuhan selalu saja mereka tafsirkan secara liar, kiranya firman yang hidup itu yang mengubahkan kehidupan mereka seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus, kalau saudara mengikuti atau belajar tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Rasul Paulus, sangat luar biasa. Saya sangat merasa terberkati dan saya selalu merasa bahwa ini merupakan satu contoh teladan yang seharusnya saya ikuti, karena saya merupakan seorang Kristen dari lahir, tapi dalam perjalanan hidup saya tidak mencerminkan diri saya sebagai seorang Kristen seperti itu. Tapi kalau saya melihat Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, perjumpaan itu yang memulihkan keadaannya, perjumpaan itu yang membuat dia semakin lebih bersemangat untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang belum pernah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kiranya melalui diskusi ini kita semua bisa dicerdaskan, kita semua juga boleh mendapatkan hikmah di dalamnya, dan kita juga boleh terus bisa mempertahankan iman kita, dan bahkan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena Matius 28 sudah sangat jelas di mana kita diperintahkan, kita sebagai seorang percaya, kita juga harus bisa memberitakan kabar baik itu sampai ke ujung-ujung dunia, sehingga dengan berjalannya waktu banyak orang yang boleh mengalami pemulihan dan menerima keselamatan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.